Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapa-bapa dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah, maka kepada Allah lah kita berharap balasannya insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas di dalam bab tentang dampak memakan makanan yang haram. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah bahas bahawa orang-orang yang hidup dari makanan yang haram, gaji yang haram, atau benda yang haram, dia makan menjadi darah, dia beri makan anak istrinya, maka salah satu dampaknya adalah mereka ini akan cenderung suka bermaksiat. Dan itu telah Allah berikan gambaran, yaitu tentang keadaan Adam dan Hawa alaihi wassalam. Itu ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah sebagai ujian bagi mereka di surga, dan ternyata mereka memakan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, dan langsung Allah beri hukuman, yaitu ditelanjangkan oleh Allah. Dan telanjang adalah simbol maksiat. Jadi oleh karena itu sebenarnya gambaran Allah. Orang yang makan haram, dia akan cenderung telanjang, cenderung akan melakukan berbagai maksiat. Makanya lihatlah kiri kanan kita, kalau sudah mulai bergaul dengan dunia haram, biasanya tidak peduli dengan pakaian yang seksi dari istrinya, tidak peduli anaknya pacaran, karena ayahnya memang tertutup hati untuk menasihati karena disibukkan oleh makanan yang haram. Itu yang kita dapatkan nasihat melalui ayat Allah di minggu yang lalu, dan itu sekadar pengingat ulang bagi mereka yang belum sempat berhadir di Jumat subuh sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, dampak daripada memakan yang haram adalah orang-orang yang makan haram itu akan malas beribadah, malas beramal saleh. Dan itu juga telah digariskan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan
innallaha bima ta'maluna alim. Kata Allah, wahai para rasul. Jadi panggilan ini kepada para rasul, karena ini utusan-utusan Allah. Jadi tentu yang diperbaiki Allah adalah utusannya dulu. Tidak layak menjadi utusan Allah kalau tidak bisa dijadikan suri tauladan. Maka kita ini kadang-kadang di dunia pun, untuk mewakili kita itu pasti kita cari yang terbaik, untuk tidak mempermalukan kita dengan sepak terjangnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu yang diperbaiki lebih dahulu adalah para rasulnya. Jadi jangan sampai orang menghinakan Allah melihat kelakuan rasulnya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai dioperasi 2 kali untuk tidak menyisakan keburukan di hatinya. Maka jadilah beliau sebagai penghulunya para nabi. Jadi semua nabi itu dipelihara oleh Allah. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, itu semua bahagian dari pelajaran Allah untuk umat agar mengambil pelajaran dari kesalahannya para nabi. Tapi kesalahan mereka selalu dituntun oleh Allah untuk segera diperbaiki. Dan jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik. Jadi ini dulu yang Allah setting di dalam jasadnya para nabi, makanlah yang baik. Thayyibat itu kalau dalam ayat yang lain halalan thayyibah. Jadi maksudnya sama, yaitu makanan yang halal dan baik. Dia halal statusnya di dalam pandangan syariat, juga baik untuk badan. Ada kalanya makanan sesuatu halal tapi mungkin tidak baik untuk badan. Makanya kalau kita memakan sesuatu yang berefek kepada badan walaupun halal, itu pun disuruh hentikan oleh Allah. Kalau memakan durian halal tetapi memakan dengan kulit-kulitnya, itu sudah tidak baik. Jadi Rasulullah dan semua para nabi itu dipelihara oleh Allah perutnya, dipelihara semua jaringan di dalam tubuhnya agar tidak mengalir darah yang haram. Dan semua tumbuh kembangnya para nabi, daging-dagingnya itu tumbuh dengan benda yang halal. Jadi ini yang dianjurkan Allah dan ditegaskan Allah para nabi kepada para nabi, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik. Maka tidak terdengar para nabi mencuri harta orang. Tidak terdengar para nabi melakukan korupsi di atas amanah yang diberikan kepada mereka. Nabi Muhammad itu tidak pernah makan haram. Allah tegaskan, wa ma kana li nabiyyin ay yaghul. Nabi itu tidak pernah melakukan ghulul, khianat. Jadi yang dimaksud dengan ghulul itu khianat di dalam amanah. Kalau pencuri tidak disebut khianat, karena pencuri tidak diberikan amanah. Yang khianat itu orang yang diberikan kunci kantor, lalu dia mencuri di dalam kantor yang dia bisa buka suka-suka dia. Itu khianat. Kalau pencuri bukan pengkhianat, pencuri, karena dia mau masuk ke rumah kita itu harus membuka dengan paksa. Dia akan masuk dari plafon, dia bongkar jendela, kunci tak ada di tangannya. Maka pencuri bukan pengkhianat, pencuri adalah pencuri. Tapi pengkhianat tak perlu buka jendela, tak perlu menerobos plafon, kunci pintu di tangannya, kunci laci di tangannya, tapi dia khianat, dan itu disebut koruptor.
dia begitu mudah melakukannya, dia bendahara, dia yang melakukannya, itu makan haram. Nabi kata Allah, wa ma kana li nabiyyin ayaghul. Nabi itu tidak pernah melakukan khianat, tidak pernah, kata Allah. Dan itu dijaga betul oleh Allah di antara utusan-utusannya. Maka enggak ada sejarah Nabi korupsi, Nabi menjadi pencuri, Nabi menjadi begal, Nabi ini tidak ada. Tidak ada. Maka jemaah melakukan Allah, apa maksud Allah menyuruh para Nabi makan yang baik-baik? Allah sambung, setelah engkau makan yang baik-baik, kata Allah, kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Setelah itu barulah engkau beramal saleh. Jadi maksudnya bukan disuruh makan dulu baru amal saleh, tetapi maksudnya adalah engkau bisa melakukan amal saleh dengan baik, rajin, bersemangat. Itu awal mulanya dari makanan, dan makanan itu adalah makanan yang baik. Jadi kedua kalimat ini punya koneksi kuat. Yang makan makanan yang baik, halal, maka dia akan bersemangat melakukan amal saleh. Dan sebaliknya, orang yang makan haram, orang yang ada tetesan darah dan tumbuh daging dalam tubuhnya dari makanan haram, maka efeknya dia tidak sanggup beramal saleh. Makanya urung ji beribadah. Kalau kita makanan baik, kita enggak berat, Pak. Salat subuh itu tidak berat. InsyaAllah kita semua ini wajah-wajah orang yang tidak berat melakukan ibadah. Bangun jam 4:30 itu tidak berat. Berwuduk jam 4:30 tidak berat. Salat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat tidak berat. Tidak merasa ada tekanan, walaupun syaitan berusaha menghadang. Jadi syaitan itu berusaha menghadang dengan mengikat 3 ikatan ketika kita tidur, lalu dikencingi telinga. Dan kata Nabi, kencing telinga itu kental sekali, kata Rasulullah dalam hadis. Lalu kemudian syaitan tidur dalam khaisum, di dalam rongga hidung. Maka ketika wuduk subuh, dan semua wuduk tentunya, itu disuruh melakukan istinsyak, masukkan air ke hidung. Salah satu hikmahnya adalah pengusir syaitan. Nabi yang menyatakan syaitan itu tidur di rongga hidung. Makanya cokro da'i hangkanya, orang tidur hidung ke atas, itu syaitan itu menekan agar orang ini lelap dalam tidurnya. Orang yang makanannya halal, itu tantangan itu begitu mudah dilaluinya. Jadi tidak berat. Salat zuhur dari kantor itu ketika datang waktu azan, tidak berat sedikit pun dia untuk keluar dari kantornya, dia matikan komputernya, lalu dia salat berjamaah, lalu dia sambung kembali nanti jam 2. Tidak berat baginya. Asar datang, dia keluar lagi, juga ringan baginya. Maghrib itu biasa. Isya pun dia lakukan di waktunya. Ini kalau makanannya halal, makanannya baik. Jadi tidak ada energi yang terkuras dari makanan haram, dan hati tidak tertutup dengan noda-noda dari makanan haram. Makanya semua bersih. Ketika semua bersih, yang keluar adalah semangat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, orang-orang yang pernah makan haram dan tidak bertaubat, atau sampai hari ini masih dengan makanan haram, dipastikan jemaah melakukan Allah, dipastikan efeknya itu tidak sanggup ibadah. Bicara dalil silakan, duduk di kedai kopi, keluarkan ayat, keluarkan hadis. Menjelang 2024 macam fakir miskin dia beri, tapi yang urusan ibadah tubuh dia tidak sanggup. Dia hanya mampu yang kira-kira diselubungi dengan kemunafikan. Jadi kalau diselubungi dengan kemunafikan itu dia sanggup, karena standarnya adalah standar syaitan. Jadi contohnya, misal menjelang pemilihan sudah nampak di masjid,
Sebelum dipilih tak pernah nampak di masjid, tak pernah jamaah. Nah, itu standarnya standar syaitan, hanya salat untuk bisa dipilih urusan dunia. Begitu sudah dipilih, hilang lagi itu dari masjid, Pak. Kahana moholi, ho ka caleg hana moholi, ho ka caleg hana sembahyang subuh. Jadi semuanya terasa berat. Orang yang makan haram itu hatinya tertutup noda hitam, lalu pikirannya tidak normal, lalu kemudian tubuhnya menjadi malas. Allah tidak berikan semangat, karena datang untuk ibadah itu hidayah. Itu hidayah, hidayatut taufiq. Kekuatan diberi oleh Allah. Jadi enggak semua orang diberi kekuatan oleh Allah. Siapa yang diberi kekuatan oleh Allah? Yang tidak melukai perasaan Allah dengan melawannya, memakan sesuatu yang haram. Makanya yang tidur banyak, yang sanggup bangun untuk ibadah subuh, itu sedikit. Bukti sedikit apa? Jam 7, setengah 8, Masya Allah, Lok Semawi ini, Pak, jalan macet. Itu jalan kita lalui, baik di lampu merah, itu jam setengah 8, lampu merah, di lampu merah antri orang ke belakang itu sampai belasan meter kadang-kadang. Semua urusan dengan dunianya, fingerprint antara anak ke sekolah, kemudian yang mengajar, macam model penuh, Pak. Di Simpang Cundang itu kadang-kadang sampai kita harus ngantri untuk bisa berjalan sedikit-sedikit. Ternyata manusia ada di pagi itu, ternyata ada manusia di kota ini, dan banyak, Pak, yang tukang beca, RBT, macam model, ternyata ada, ramai. Tapi begitu kita keluar jam 5 kurang 15 menuju ke masjid-masjid, Masya Allah, yang nampak satu dua. Kemana yang ramai tadi? Kenapa enggak sanggup untuk menuju ke masjid-masjid? Ada sesuatu yang jadi masalah. Yang dipilih Allah untuk bisa bangun untuk menegakkan ibadah subuh hanya yang dapat hidayah. Dan hidayah itu turun orang yang dicintai Allah. Dan orang yang dicintai Allah adalah orang yang taat, orang yang takwa. Dan salah satu ciri takwa menjauhi keharaman. Dan salah satu yang membuat orang sanggup untuk menjauhi keharaman adalah ketika dia berusaha untuk tidak mendekati yang haram. Makanya yang terbayangkan, ini kita salat ada 4 saf, 5 saf, tapi yang tidur berapa saf? Yang salat 5 saf, yang tidur pada saf. Ini beda dengan kampung lain. Saya kampungnya medang. Coba cek ke rumah, pintu-pintu tu anak-anak muda yang malamnya sabu-sabu, yang kemudian menipu dalam jualannya, yang kemudian kerja kadang-kadang suka mencuri, yang kadang-kadang menipu orang di dalam semua urusan-urusan perdagangannya. Itu semua coba lihat, terbangunkah mereka untuk salat subuh? Tidak. Itu contoh barang. Apalagi yang memang konsumsinya konsumsi haram, narkoba. Saya jarang sekali melihat orang yang bergaul dengan yang haram, yang terutama dia konsumsi yang haram, itu sanggup menegakkan ibadah. Coba bapak cek di masjid-masjid, padumro na yang piap sabai yang terbayang. Berapa orang yang mengisap sabu yang mampu datang ke masjid, mampu saja datang ke masjid, Pak. Padahal badan kadang-kadang itu lebih kekar dia daripada orang tua yang tertatih-tatih menuju ke masjid. Ada yang tinggal 1 meter di belakang masjid, 2 meter, 3 meter, tinggal wuduk, langkah ke masjid selesai, tapi tak terbangun dan tidak ada rencana bangun. Kenapa itu terjadi? Siapa yang menekan diri mereka? Siapa yang menidurkan mereka? Siapa yang membuat tubuhnya tidak sanggup diangkat dari kasur mereka? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah buat seperti itu? Mereka melawan Allah, mengkhianati Allah dengan cara memakan yang haram. Padahal Allah berulang-ulang telah mengatakan tentang haramnya mengkonsumsi makanan haram. Makanya jangan heran anak kita
kita masukkan pesantren. Itu 6 tahun di pesantren. Pulang dari pesantren, salat subuh kita yang bangunkan, itu pun kita harus siram. Kemudian kita lihat perilakunya ketika azan turun, malah dia yang tidak datang, padahal di pesantren. Malah orang yang kadang-kadang di kampung itu yang menjadi muazzin tidak ada pendidikan pesantren pun, yang mendirikan solat jamaah tidak ada pun bau-bau pesantren. 6 tahun di pesantren, waktu ibadah tidak sanggup, apalagi yang sunnah, yang wajib saja tidak sanggup. Cobalah perilaku ini diperiksa kembali, ada apa dengan anak saya. Kadang-kadang kita langsung memvonis anak dengan mengatakan, hainya, alah hai nak, 6 tahun kah di pesantren, nyobut ke, katanya. 6 tahun kamu saya kasih di pesantren, kenapa solat pun tak sanggup? Jangan buru-buru salahkan dia. Perhatikan dulu, selama 6 tahun itu kita kasih apa? Kita kirimkan uang jajan dari uang apa? Kita bayarkan SPP-nya dengan uang apa? Kita bayarkan uang makannya, kita mengambilnya dari mana? Maka jangan harap banyak, akan lepas semua kemalasan dari tubuhnya selama masih ada makanan haram yang kita beri. Makanya ciri-ciri orang tak sanggup ibadah itu karena makan haram. Kalau mau keadaan ini berubah, mau ketika dengar azan bagaikan rindu untuk meloncat ke dalam surga, ketika mendengarkan jihad bagaikan orang-orang yang merindukan bidadari, langsung dia menyanggupi perintah itu. Itu semua dilakukan oleh sahabat yang menghindar dari yang haram. Jadi kerinduan terhadap surga kuat sekali. Nah, yang kalau azan pi kam siap-siap. Kata isterinya, nak jam bang, mau ke mana cepat sekali? Entar lagi mau azan. Ini makanya perlu sekali jaga makanan. Kadang-kadang yang sering saya katakan bahawa ciri-ciri haji mabrur itu setelah pulang haji itu kuat ibadahnya. Tapi Masya Allah kadang-kadang Pak Haji tidak jamaah, Pak Haji tidak salat, tapi selalu mengatakan kepada orang banyak, InsyaAllah mabrur, saya sudah haji tahun berapa Pak? Tahun 2020. Sudah 4 tahun yang lalu saya haji, InsyaAllah mabrur. Mabrur semayang hana melingan. Haji mabrur. Haji mabrur itu ciri-cirinya pulang haji semakin kuat ibadahnya. Kalau sudah pulang haji pun tidak bergerak dari kasur untuk menegakkan syariat Allah, periksa dulu, engkau haji dengan uang apa? Mungkin dari bank loteri haji, mungkin dari uang hasil bunga riba haji, mungkin hasil dari deposito bertahun-tahun ambil untuk daftar haji, mungkin dari memeras orang, masuk ke toko orang peras, suruh store sekian, lalu berhaji sama anak isteri, foto di depan Kaabah. Semoga menjadi haji mabrur, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tai kambing semua itu. Banyak sekali orang yang tertipu dengan keadaannya. Setelah makan haram, dia bermimpi masuk surga. Pajan damang surga dengan paju haram. Karena surga tidak boleh dimasuki oleh siapapun yang pernah mengkonsumsi yang haram. Nabi Adam AS dalam ketidaksengajaannya bersama Hawa makan haram, dikeluarkan dari surga. Kita hari ini yang makan haram bermimpi-mimpi masuk surga. Adam dan Hawa 1 kali makan haram keluar. Kita yang sudah puluhan kali makan haram, rasa-rasanya mustahil untuk mengetuk pintu surga pun tak bisa. Maka oleh kerana itu, kalau anak kita ingin saleh, ingin ibadahnya kuat, ingin kita tidak bangunkan setiap subuh, kalau ingin dia kita tidak siram dengan air untuk membangunkannya sampai 5 kali, maka berikanlah makanan yang haram. Bekerjalah di tempat, berikanlah makanan yang halal, bekerjalah di tempat yang halal, carilah sesuatu yang diridai Allah. Mudah-mudahan Allah ridai kita dan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.